Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, diantaranya Pendesa Adat Serangan angkat bicara terkait penolakan rencana pembangunan FSRU LNG Sidakarya. Bimtek PDIP diikuti ribuan kader. Pemirsa, jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Eva Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Pendesa Desa Adat Serangan menyatakan tidak anti dengan pembangunan termasuk rencana pembangunan Terminal Floating Storage Regasification Unit atau FSRU di wilayah pesisir Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Sidakarya, Denpasar oleh PT Dewata Energi Bersih (DEB). Namun demikian, setidaknya pembangunan tersebut tidak merugikan lingkungan serta masyarakat setempat, apalagi jarak lokasi rencana pembangunan FSRU tersebut dinilai terlalu dekat dengan aktivitas warga di seputaran Pelabuhan Serangan sehingga perlu dikaji lebih mendalam. Pendesa Desa Adat Serangan Nyoman Gede Pariarte akhirnya buka suara terkait sikap Desa Adat Serangan yang menolak rencana pembangunan Floating Storage Regasification Unit atau FSRU di wilayah pesisir Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Sidakarya, Denpasar oleh PT Dewata Energi Bersih atau DEB. Penolakan tersebut menurut Pendesa Serangan disadari atas 3 pertimbangan yang merupakan keluhan dari masyarakat dan bukan perseorangan. Salah satunya mempertimbangkan aspek parayangan. Di abad ke-11 ini lahirlah konsep Linggayoni Purusa Pradana, yaitu adalah Purusakenan dengan Purusa Sunan Wadon. Itu adalah konsep melahirkan, konsep memelihara kehidupan kami yang ada di Serangan. Nah, 3 hal penting menjadi peninggalan sejarah yang mesti kami selamatkan. Tentu kami tidak anti dengan pembangunan, kami tidak anti dengan investasi, bahkan kami mendorong bagaimana investasi itu memikirkan, mempertimbangkan tentang dampak. Nah, dari sisi spiritual, dari sisi kesakralan yang kami sedang jaga ini agar menjadi rujukan pertimbangan untuk referensi nanti ketika AMDAL ataupun investasi yang akan dilakukan. Itu dari sisi daratnya. Kita tidak berbicara saja tentang geografi sisi daratnya, kami harus berbicara dari sisi pendamping kami. Kalau wilayah kami Desa Adat ini adalah pendampingnya laut, tentu di situ ada titik-titik kesakralan yang sudah menampakkan diri, yang sudah barang tentu kami juga selamatkan. Karena secara periode kami Pendesa Serangan juga melakukan kegiatan ritual di situ. Salah satunya lah Mulang Pekelam. Lebih lanjut, Pariarte menambahkan Laut Serangan merupakan lumbung penghidupan warga Serangan. Dan ketika kawasan tersebut hendak dibangun terminal FSRU LNG, apalagi jaraknya cukup dekat, tentu akan mengkhawatirkan warga Serangan. Nah, tentu kami tidak bisa mengambil terkesan mempolitisasi bahwa ini adalah keputusan perjuru, tidak. Kami sebagai atap demokrasi kami serahkan kepada Kerama. Dari 6 Banjar yang kami miliki, sudah memutuskan sikapnya, dia sudah tunjukkan membuat berita acara. Sebagai rujukan kami harus selamatkan, kami harus amankan berita acara keputusan penolakan yang dilakukan. Nah, kewajiban kami sebagai perjuru, bagaimana SDM ini, populasi ini tetap terjaga, harmonisasi hubungan kami di antara kehidupan kami yang ada di Serangan. Nah, tentu kami punya kewajiban di situ. Meski secara akademis lokasi pembangunan terminal LNG dinyatakan aman, namun jarak 500 hingga 700 meter tetap dinilai akan mengancam kenyamanan dan beresiko bagi warga setempat dan juga lingkungan. Hal tersebut mengacu pada referensi di daerah lain, salah satunya DKI Jakarta dan Lampung. Lokasi terminal LNG berjarak 15 hingga 22 km. Kalau kita menyangkut soal jarak di pelemahan Desa Adat Serangan ini, jaraknya 500 meter.
Kalau LNG ini kemudian secara akademis dikatakan itu adalah aman posisinya, walaupun 500 meter, tetapi kami mencari referensi pertimbangan. Contohlah DKI, jaraknya LNG 15 km. Nah kemudian kita bicara tentang Lampung, jaraknya sampai 22 km. Artinya apa? Barang ini barang berbahaya. Kenapa harus diserahkan 500 meter, 700 meter? Itu menjadi pertimbangan kami. Sejatinya baik warga dan prajurus Desa Adat Serangan memberikan apresiasi bagi pemerintah dan Gubernur Bali untuk mewujudkan kemandirian energi bersih di Bali melalui pembangunan FSRU LNG Sidakarya tersebut. Namun setidaknya harus memperhatikan dampak dari rencana tersebut sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan serta kelangsungan hidup masyarakat setempat. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, 28 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama program Satu Keluarga Satu Sarjana di Gedung Kertosabo Denpasar pagi tadi. Kerjasama ini sebagai bentuk terwujudnya program Satu Keluarga Satu Sarjana yang akan dimulai Agustus 2025. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan dari semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, total kuota yang diakomodir hingga saat ini sebanyak 1.450 calon mahasiswa. Calon mahasiswa ini nantinya akan memilih perguruan tinggi dan program studinya sendiri. Setelah diterima, seluruh biaya yang dikeluarkan akan ditanggung pemerintah Provinsi Bali termasuk biaya untuk tempat tinggal. Karena ini memang waktunya singkat, itu baru dihitung dari semua perguruan tinggi, total kuotanya itu yang diakomodir adalah 1.450 mahasiswa, calon mahasiswa dari 28 perguruan tinggi, 8 perguruan tinggi negeri dan 20 perguruan tinggi swasta. Nah, yang 1.450 mahasiswa ini nanti diterima sesuai dengan kriteria, memilih perguruan tingginya, memilih program studinya. Ketika sudah diterima, maka proses mulai tahun ajaran tahun 2000 yaitu bulan Agustus, masing-masing perguruan tinggi itu hanya membebankan Rp1 juta per semester. Yang biasanya itu satu semester itu cukup besar. Ini hanya 1 juta per mahasiswa per semester. Dan biaya 1 juta ini ditanggung oleh Pemprov Bali. Kemudian untuk biaya kosnya mahasiswa untuk wilayah Denpasar Badung per bulan 1.400.000 per bulan per mahasiswa sampai maksimum 8 semester. Karena kan ada juga D1, ada juga D2, ada D4. Jadi kalau D1 ya selesai sampai dengan 2 semester. Nah, total itu tahun ini kan mulai dihitung bulan September karena perguruan tinggi swasta itu mulainya bulan September. Jadi September, Oktober, November, Desember. Berarti tahun 2025 itu APBD Bali itu menanggung selama 4 bulan untuk biaya semesterannya, kemudian untuk biaya kos bulanannya. Totalnya kalau semua terserap 1.450 itu adalah sekitar 9,7 miliar sampai Desember. Nanti tahun 2026 Gubernur Bali juga menegaskan calon mahasiswa yang terpilih untuk mendapatkan program ini berasal dari keluarga kurang mampu, khususnya di daerah pedesaan dan belum ada anggota keluarganya yang menjadi sarjana. Dewi Suarini, Bali TV.
Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabanan, Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya, secara resmi membuka lomba karaoke serangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-53 tingkat Kabupaten Tabanan tahun 2025 di Gedung Kesenian Iketut Maria Tabanan kemarin. Turut hadir Sekda, para asisten dan kepala perangkat daerah terkait, Kepala Bank BPD Cabang Tabanan dan instansi vertikal terkait, jajaran ketua organisasi wanita, serta seluruh pengurus TPPKK Desa, Kecamatan, dan Kabupaten Tabanan. Acara yang diikuti oleh perwakilan Ketua TPPKK Desa mewakili masing-masing kecamatan menjadi momen berharga untuk mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri para kader PKK Desa yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan berbagai program pembangunan di tingkat desa. Lomba yang diikuti oleh 10 peserta ini diawali dengan penampilan yel-yel kreatif dan penuh semangat dari para peserta dan dinilai secara langsung oleh para kepala perangkat daerah dengan mengangkat papan skor yang telah disiapkan, memberikan sentuhan meriah sekaligus sportif dalam perlombaan. Dalam sambutannya, Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya selaku Ketua TPPKK Kabupaten Tabanan menekankan bahwa lomba ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HKG PKK ke-53 yang tidak hanya bertujuan untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana relaksasi dan pembentukan mental para kader perempuan. Lebih lanjut, ia menyampaikan kepercayaan diri yang terbangun dari ajang seperti ini dapat menjadi modal penting dalam menjalankan tugas PKK ke depan yang semakin kompleks sesuai tema bergerak bersama PKK mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas. Pihaknya menginginkan ibu-ibu bisa tampil lebih percaya diri karena nanti tugas mereka di PKK akan semakin berat, terutama bagaimana mereka berperan dalam menyejahterakan keluarga. PKK adalah motor penggerak perubahan dan ibu-ibu PKK semua adalah bagian penting dalam mewujudkan Asta Cita yang mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan itu, Bunda Rai juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan PKK, yakni Bupati Tabanan selaku pemerintah daerah dan termasuk juga para kepala perangkat daerah dan secara khusus kepada Kepala Bank BPD Bali Cabang Tabanan sebagai donatur utama kegiatan tersebut. Pihaknya mengucapkan selamat berlomba kepada seluruh ibu-ibu dan mengajak mereka menunjukkan rasa percaya diri dan semangat kebersamaan. Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya juga berterima kasih atas kerjasama dan dukungan semua pihak terhadap setiap langkah yang diambil PKK. Dengan lomba karaoke yang tim penggerak PKK Kabupaten Tabanan selenggarakan pada hari ini adalah tujuannya untuk bagaimana melatih ibu-ibu kita, tim penggerak PKK, terutama tim penggerak PKK Desa, melatih mereka agar bagaimana mereka bisa tampil percaya diri, juga memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, semangat, yang nantinya mereka lah ibu-ibu tim penggerak PKK Desa merupakan ujung tombak penggerak PKK Kabupaten Tabanan ya. Jadi dengan melalui lomba ini kami mengajak mereka rehat sejenak dari rutinitas agar setelah selanjutnya kita bisa melaksanakan tugas PKK dengan lebih baik lagi. Melalui kegiatan ini, PKK Kabupaten Tabanan tak hanya merayakan ulang tahunnya yang ke-53, namun juga menunjukkan bahwa gerakan perempuan dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun bangsa, dimulai dari desa menuju Indonesia yang lebih tangguh, berkualitas dan berdaya saing di masa depan. Adapun peserta lomba karaoke yang tampil berasal dari 10 kecamatan, yaitu Tabanan, Kerambitan, Penebel, Marge, Selemadak Timur, Selemadak Barat, Paturiti, Kediri, dan Pupuan. Setelah melalui penilaian ketat, Kecamatan Kediri berhasil meraih juara 1 dengan nilai 687, disusul oleh Kecamatan Marge di posisi kedua dengan nilai 667, dan juara 3 diraih oleh Kecamatan Tabanan dengan nilai 598. Prokopim Tabanan melaporkan. BIMTEK PDIP diikuti ribuan kader. Kami segera kembali dengan laporannya.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, persiapan bimbingan teknis BIMTEK dari Kementerian Dalam Negeri untuk seluruh kader dari fraksi PDI Perjuangan yang duduk di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dari seluruh Indonesia berlangsung di Demeru Sanur, Denpasar. Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster, menegaskan BIMTEK ini tidak kaitannya dengan Kongres PDIP. Kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada anggota Dewan sesuai dengan tupoksinya sehingga optimal dalam tugas dan fungsinya. BIMTEK seluruh kader fraksi PDI Perjuangan baik di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia. BIMTEK khusus fraksi PDI Perjuangan ini akan digelar di Demeru Sanur mulai Rabu 30 Juli hingga Sabtu 2 Agustus. Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster yang juga Gubernur Bali mengatakan BIMTEK rutin digelar DPP PDIP hanya tahun ini digelar di Bali. Hari ini masih proses registrasi pendaftaran dari kader luar Bali diperkirakan datang hingga malam nanti. Koster menegaskan BIMTEK tidak ada hubungannya dengan Kongres PDIP. Diselenggarakan oleh DPP atau DPP rutin, cuma sekarang di Bali. Sebelum-sebelumnya di Jakarta. Venue-nya di mana, Pak? Venue-nya ada di mana? Tempatnya di Demeru. Dia jadi buku tugas. Ya. Ketemu dari Bali, Pak, bisa. Saya belum monitor apakah. Ya, siapa? Koster menambahkan BIMTEK untuk anggota Dewan khusus fraksi PDIP ini untuk memberikan pemahaman kepada anggota Dewan sesuai dengan tupoksinya, sehingga bisa berperan optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Anggota Dewan punya 3 kewenangan, anggaran, pengawasan, kemudian juga legislasi. Itu perlu diberikan pengetahuan standar agar bisa berperan optimal sebagai anggota Dewan.
BIMTEK ini merupakan program dari Mendagri. BIMTEK digelar secara serentak untuk seluruh fraksi Dewan. Winata, Bali TV. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Klungkung menggelar rapat paripurna. Agendanya adalah penyampaian rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung tahun 2025-2029. Bupati Klungkung Imade Satria menyampaikan Ranperda ini merupakan dokumen penting yang wajib disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara legislatif dan eksekutif sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029. RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung tahun 2025-2029 menjadi landasan arah pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. Dokumen ini dirancang sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Klungkung terpilih periode 2025-2030, yaitu Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru menuju Klungkung Mahotama, maju, harmonis, tentram, dan makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan 20 misi pembangunan yang dikelompokkan ke dalam 5 bidang prioritas yaitu pendidikan, kesehatan dan sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, tata kelola, pemerintahan, kelestarian lingkungan, pariwisata dan budaya. Kelima bidang ini diarahkan untuk menjawab berbagai isu strategis yang masih menjadi tantangan utama di Kabupaten Klungkung, antara lain ketimpangan pendidikan, rendahnya kualitas kesehatan dan SDM, belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, infrastruktur dasar yang belum memadai, serta rendahnya kualitas lingkungan dan pelestarian budaya lokal. RPJMD ini juga menetapkan 5 tujuan utama pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah Kabupaten Klungkung merumuskan 13 sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam 56 program prioritas Bupati dan 14 program prioritas RPJMD. Keseluruhan program ini akan diimplementasikan secara terintegrasi oleh perangkat daerah. Rapat hari ini itu adalah rapat paripurna istimewa penyampaian nota pengantar daripada Bupati untuk RPJMD 2025-2029. Jadi penyampaian nota pengantar itu adalah merumuskan tentang bagaimana menerjemahkan visi misi dan program-program prioritas 5 tahun ke depan. Dalam pemaparannya, Bupati Klungkung Imade Satria menegaskan pemerintahannya bersama Wakil Bupati Cokorde Gede Surya Putra periode 2025-2030 berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan layanan air bersih. Penanggulangan kemiskinan juga menjadi fokus utama melalui perluasan program jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan seperti petani, nelayan, dan pekerja informal. Selain itu, pengelolaan sampah akan dioptimalkan sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bupati juga menekankan bahwa kebersihan lingkungan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Klungkung. RPJMD ini bukan hanya dokumen perencanaan, tetapi komitmen bersama untuk mewujudkan Klungkung yang mahotama, maju, harmonis, tentram, dan makmur. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, 5 fraksi di DPRD Klungkung menerima dan menyetujui rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Klungkung 2025-2029. Sidang paripurna RPJMD Klungkung dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Anom, dan dihadiri Bupati Klungkung Imade Satria. Fraksi PDIP memperoleh kesempatan pertama menyampaikan pendapat akhir fraksi yang dibacakan Putu Tika Winawan. Dikatakan RPJMD Klungkung harus menjadi acuan membangun Klungkung.
Aspirasi masyarakat seperti infrastruktur dan lapangan kerja dan jaminan kesejahteraan masyarakat, fraksi PDIP menerima dan mendukung langkah Bupati menjadikan Klungkung lebih baik. Pihaknya menyampaikan sejumlah saran seperti mengentaskan kemiskinan di Nusa Penida, sanitasi, dan air bersih, mengalokasikan anggaran untuk kepentingan adat dan budaya. Nengah Budiana dari fraksi Gerindra Klungkung mengapresiasi Bupati yang menjawab atas pertanyaan fraksi Partai Gerindra. Fraksi Gerindra inginkan Salam Mahotama sebagai pemersatu Klungkung. Nyoman Alit Sudiana dari fraksi Partai Golkar memberikan catatan di antara perlindungan sosial, memastikan program ngaben massal terrealisasikan, optimalkan pengadaan air minum dan prioritas penanganan abrasi di Kusambe. Golkar meminta Bupati melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat agar tepat sasaran. Pendapat akhir fraksi nasional Solidaritas yang dibacakan Nyoman Sukirta mengapresiasi upaya Bupati membangun Klungkung unggul dan sejahtera. Dengan saran RPJMD menjadi alat agar pembangunan Klungkung terarah dan berkelanjutan agar berdampak positif bagi masyarakat. Di samping itu agar RPJMD transparan dan akuntabel, pengolahan lahan yang bijak agar data dukung lahan agar memastikan ketersediaan pangan berkelanjutan. Sementara Wayan Budha Parwata dari fraksi Partai Hanura menyoroti rumah layak huni dan prioritas jalan di Klungkung agar benar-benar diwujudkan. Sementara Bupati Klungkung Made Satria usai sidang mengapresiasi pendapat akhir fraksi-fraksi yang menerima dan menyetujui RPJMD Klungkung 5 tahun ke depan. Dari RPJMD inilah nantinya diketahui program prioritas pembangunan Klungkung untuk tahun pertama, kedua dan seterusnya demi kemajuan Kabupaten Klungkung. Eksekutif dengan legislatif, kami semua dari pihak DPRD menyetujui atas rancangan yang telah kami susun secara bertahap itu, dan tentu kedepannya adalah tinggal bagaimana mengeksekusi terhadap rancangan 5 tahun ke depan ini untuk menjadikannya yang mana yang di tahun pertama untuk kita kerjakan dan yang menjadi skala prioritas terkait dengan visi misi Nangun Satketi Luke Bali di Kabupaten Klungkung ini, dan tujuan akhirnya adalah bagaimana mewujudkan Klungkung Mahotama ke depannya. Jadi demikian. Pak, terkait dengan usulan dari fraksi Gerindra yang slogan Mahotama itu dibuatkan segera akan tindak lanjuti. Sebenarnya kami sudah menyiapkan bagaimana membuat peraturan bupati atau peraturan kepala daerah untuk menjadikan slogan Mahotama itu menjadi slogan resmi di Kabupaten Klungkung ini. Jadi sedang berproses. Gitu. Banyak yang menyorotin tentang air bersih di Klungkung, Pak Bupati. Tentang air bersih kami sudah melakukan tahapan-tahapan terkait penanganannya. Salah satunya di Kecamatan Nusa Penida, kami sudah mulai dari 2 desa yang belum terlayani selama ini, yaitu Desa Tanglat, Desa Pujukutan. Untuk tahun ini kita mulai di Desa Tanglat harus sudah selesai, dan berikutnya tahun 2026 di Desa Pujukutan. Selanjutnya RPJMD dikirim ke Gubernur Bali untuk disetujui sesuai perundang-undangan yang berlaku. Agus Sudiatmike, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi. Gubernur Bali siap pasang badan terkait polemik MDA dengan desa adat. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color, harga ekonomis. Selanjutnya
tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jakap pejen, pengempon dijang selaku angin pengalian di pengempon jumlah wargi serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Sujatine ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus dan beli nganti mati kalau matang landingin kabut tedis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster siap pasang badan jika ada oknum yang ingin membenturkan keberadaan MDA dengan desa adat di Bali. Hal itu diungkap Gubernur dalam menyikapi polemik yang muncul antara MDA dengan desa adat saat rapat paripurna dengan DPRD Bali di kantor Gubernur Bali di Renon pada Senin 28 Juli 2025. Berikut pernyataan Gubernur Bali Wayan Koster. Begitu saya menjadi gubernur, dibuatkan Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Saya ingin menyampaikan bahwa perjuangan untuk meloloskan Perda nomor 4 tahun 2019 ini di Kementerian Dalam Negeri nggak gampang. Satu-satunya Perda yang saya terjun langsung berdialog di Kementerian Dalam Negeri, Perda Desa. Nah, dengan Perda ini yang isinya sangat fundamental dan komprehensif, desa adat kita itu mendapat kedudukan yang makin kuat. Kemudian kita dukung dengan anggaran karena kemampuan keuangan fiskal kita terbatas hanya 300 juta. Dan dengan Perda ini, dengan anggaran ini, dan perlu saya sampaikan, Perda desa ini sekarang keuangannya yang 300 juta itu udah masuk ke akunnya Kementerian Dalam Negeri. Jadi satu-satunya di Indonesia provinsi yang memiliki akun desa adat keuangannya hanya Bali. Di desa adat ini di Bali itu historisnya, sosiologisnya sangat kuat. Udah beribu-ribu tahun ada. Sebelum Indonesia ini ada, begitu mulia leluhur kita. Kita muliakan sekarang dengan Perda dan dengan anggaran. Begitu dia kuat, ada yang mengganggu, kita ada di sama-sama. Saya tahu untuk merontokkan Bali ini mudah. Satu titik desa. Jadi karena itu tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap siapapun yang mau mengganggu desa adat. Kita pertaruhkan jiwa kita untuk desa adat. Jangan coba-coba ada yang terpengaruh dengan ini itu bohong. Ketika desa adat ini lemah, nggak ada yang peduli. Sekarang begitu desa adat kuat, ada yang mau mencoba mengadu domba antara desa adat dengan MDA. Bahwa ada yang kurang-kurang sedikit, iya, belum sempurna, iya, tapi kondisi sekarang sudah jauh lebih bagus daripada situasi sebelumnya. Maka kalau ada yang mengusik ini, akan saya hadapi. Semua akan saya hadapi, siapapun juga orangnya. Nggak perlu banyak orang, sendiri saya, Gubernur Bali. Rai Suantara, Bali TV.
Pemirsa, sebanyak 123 taruna dan taruni SMK Penerbangan Cakra Nusantara mengikuti kegiatan bela negara yang dilaksanakan di Resimen Induk Daerah Militer Rindam 9 Udayana. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya membentuk karakter disiplin, cinta tanah air, dan jiwa kepemimpinan generasi muda Indonesia. SMK Cakra adalah sekolah pencetak calon pemimpin sehingga kegiatan bela negara ini menjadikan murid selain menjadi patriot dan duta bela negara dan memahami 4 pilar kebangsaan. Hal ini juga sebagai bagian dari program SMK Cakra untuk mendidik calon-calon pemimpin bangsa dan pemimpin industri. Para murid akan mendapatkan sertifikat soft skill sehingga alumni SMK Cakra lebih mudah beradaptasi dan diterima industri lulus SMK bisa kerja sambil kuliah dan bantu orang tua. Kepala SMK Penerbangan Cakra Nusantara Nova Alvinda Anugrah SSI menyampaikan kegiatan yang berlangsung selama beberapa hari ini diisi dengan berbagai materi antara lain wawasan kebangsaan, kedisiplinan, pelatihan baris berbaris, pengenalan dasar militer, serta pembinaan fisik dan mental. Dengan dibimbing langsung oleh para instruktur dari TNI AD, para taruna dan taruni dilatih untuk memiliki mental tangguh, semangat juang tinggi, serta memahami nilai-nilai kejuangan dan nasionalisme. Kegiatan ini merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap tahun dan bertujuan menanamkan nilai-nilai bela negara kepada seluruh peserta didik, khususnya taruna dan taruni yang akan menjadi generasi penerus bangsa di bidang kedirgantaraan dan teknologi. Mencetak generasi muda yang tidak hanya cakap secara akademis dan teknis, tetapi juga kuat secara karakter, berintegritas, serta memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme tinggi. Saya sangat senang mengikuti bela negara. Cita-cita saya menjadi pilot angkatan udara dan saya sangat senang mengikuti bela negara. Bela negara! Cita-cita pilot, merasa senang dan bangga mengikuti bela negara. Bela negara! Kegiatan bela negara ini juga mendapat sambutan positif dari Komandan Rindam 9 Udayana yang menyampaikan apresiasi terhadap semangat dan kedisiplinan yang ditunjukkan para taruna dan taruni selama pelatihan berlangsung. Untuk melatih anak-anak ini perlu kesabaran dan ketabahan untuk memajukan itu tentang sekolahnya. Karena sekolahnya adalah tempat ilmu untuk belajar. Dengan mengikuti program ini diharapkan para taruna dan taruni tidak hanya memahami arti penting membela negara dari sisi militer, tetapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan positif, disiplin, serta berkontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Baginda! SMK Penerbangan Cakra Nusantara melaporkan. Pembunuh lansia di Desa Selat Buleleng ditangkap. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Puniki kemarjang disampun sampai ke alit kulit. Metaplah kalau kebos, mau pandes utawi misangi masih drama antar Ketua Banjar Jakarta Selatan menghadiri Jakarta Selatan para pinangita riwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi
lokasi mewah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Jauhin maring kurang dingin mati itu balikan padanya lalu dan deweka teleponnya nadi sebilang wai kali semangat mengkuli kota Paris atot ngibur tu sing ngelah pipes. Pemirsa, perampokan tragis terjadi di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Seorang nenek berusia 73 tahun, Ketut Parni, ditemukan tewas di kamar tidurnya pada Kamis 17 Juli 2025. Hasil penyelidikan mengungkap fakta bahwa pelaku adalah pria muda berinisial MSY, 27 tahun, yang masih satu desa dengan korban. Kapolres Buleleng AKBP Ide Bagus Widwan Sutadi SIKMH menyebutkan bahwa pelaku membekap korban saat sedang tidur lalu menggasak isi brankas berisi uang tunai sekitar 80 juta dan perhiasan emas. Motif pelaku tak lain adalah demi gaya hidup mewah dan kebutuhan mengkonsumsi narkoba. Pelaku yang sebelumnya bekerja paruh waktu di rumah korban memanfaatkan kelengahan korban dengan masuk melalui pintu rumah yang tidak terkunci. Setelah membekap korban dengan kain dan bantal, ia menggasak kunci brankas dan mengambil seluruh isi di dalamnya. Harta yang dicuri kemudian digunakan untuk membeli motor, iPhone, jaket, sabu-sabu, dan berjudi online. Ya, bahwa pelaku mengakui perbuatannya dan telah melakukan pencurian di rumah korban yang beralamat di TKP, yaitu di Bululada, Desa Selat. Dan pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara memasuki lewat pintu pagar depan dan masuk rumah melalui pintu gebyok yang tidak terkunci lalu masuk ke kamar korban. Jadi pelaku ini juga bekerja setengah hari atau paruh waktu di rumah korban. Pada saat melakukan aksinya, pelaku melihat korban yang sedang tertidur di kamar. Selanjutnya karena takut ketahuan, pelaku sempat menutup wajah korban dengan menggunakan kain lap yang diambil di gudang bengkel dan bantal yang berada di tempat tidur korban. Dan pelaku mengakui telah mengambil perhiasan emas berupa kalung, gelang, cincin, anting, sumpol, dan sejumlah uang tunai yang berada di brankas. Dengan cara mengambil kunci brankas yang terletak di dalam laci meja rias milik korban. Dan setelah melakukan aksinya, pelaku pergi dari tempat kejadian dengan cara jalan kaki langsung menuju ke rumahnya yang berada kurang lebih sekitar 500 meter. Lalu pelaku juga hasil kejahatannya digunakan untuk menebus sepeda motor, membeli handphone merek iPhone, serta berpoya-poya, membeli jaket, serta membeli narkotika jenis sabu-sabu dan digunakan untuk kegiatan judi online. Dalam waktu kurang dari 24 jam, pelaku berhasil ditangkap di rumahnya di Desa Selat. Saat penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti termasuk perhiasan emas, 1 unit sepeda motor, ponsel, dan uang tunai sisa kejahatan. Yaseri Yuli, Bali TV. Pemirsa, International Symposium on Modern Optics and Its Applications ISMOA ke-15 digelar di Sanur pagi tadi. ISMOA dibuka Ketua Himpunan Optika Indonesia, Alexander AP Iskandar. Ketua Himpunan Optika Indonesia Alexander AP Iskandar mengatakan International Symposium on Modern Optics and Its Application atau ISMOA merupakan suatu rangkaian simposium ilmiah menghadirkan ilmuwan terkemuka dunia sebagai pembicara, di antaranya dari Swiss, Jepang, Belanda,
Jerman dengan total 36 orang. ISMOA merupakan forum komunikasi dan interaksi ilmiah antar ilmuwan regional dan ilmuwan terkemuka yang berkecimpung di bidang optik dan fotonik modern yang berkembang pesat, mencakup studi teoritis, komputasional, dan eksperimental tentang fenomena fundamental, perangkat, dan material optik fotonik. Pertemuan ini juga berfungsi sebagai platform untuk mendorong kolaborasi antar peneliti, akademisi, industri, dan pemerintah, sekaligus meningkatkan kesadaran dan literasi publik di bidang optik. Alexander A.P. Iskandar menambahkan kegiatan ISMOA ke-15 ini digabungkan dengan serangkaian kegiatan summer course bagi program sarjana dan pasca sarjana untuk hadir dan mengenal ilmu optika. Summer course berlangsung selama 4 hari, di mana kuliah dilakukan secara hybrid dengan peserta datang dari internasional, bahkan untuk tahun ini ada dari negara Yaman dengan dihadiri para berbagai dosen dari berbagai universitas seperti Universitas Udayana, Universitas Diponegoro, Universitas Andalas, ITB, dan ITS. Sebagai kegiatan internasional summer course juga bekerjasama dengan Universitas Malaya dari Malaysia. Sesuai ditetapkan UNESCO, tema ISMOA ke-15 International Quantum Years jadi memperingati 100 ditemukannya teori kuantum, di mana optika banyak dipakai dalam teknologi kuantum. Beberapa pembicara dari ISMOA ini juga berbicara mengenai quantum optik dan quantum network, di mana cahaya dipakai informasi dan pengolahan data. Sesuai dengan yang ditetapkan oleh UNESCO, tahun ini adalah tahun Quantum International Quantum Year. Jadi untuk memperingati 100 tahun penemuan teori kuantum, bagi kami optika juga banyak dipakai dalam teknologi kuantum. Jadi kita mengkombinasikan juga beberapa pembicara yang berbicara tentang quantum optics dan juga quantum network dan quantum information, di mana cahaya dipakai untuk sebagai pembawa informasi dan pengolah data. Tapi di samping itu, sejak 2015, UNESCO juga telah menetapkan bahwa tanggal 16 Mei adalah Hari Cahaya Internasional. Tanggal 16 Mei ini dipilih sebagai peringatan Hari Cahaya karena dari ISMOA ini terjadi kerjasama penelitian antara ilmuwan dari berbagai universitas di Indonesia dan ilmuwan dari luar negeri. Bagi mahasiswa, ISMOA adalah kesempatan untuk melihat dan belajar secara langsung penelitian tingkat dunia di bawah langsung peneliti internasional. Harapannya bisa mengenal dan berhubungan langsung sehingga terjalin jejaring ilmiah bukan hanya dengan ilmuwan Indonesia, tetapi tingkat dunia. Yana, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Polres Tabanan bekuk 5 tersangka narkoba. Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam. Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini ada salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya?
Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Lumea Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Lumea Eco-nya. Ini berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin bakaran dalam. Lumea Eco. Jaga bayi ni, jaga hatu ini, mangga entek, stata ajak, mop sata, jaga kita, jaga bali ni. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba membongkar praktik penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya selama bulan Juli 2025. Sebanyak 4 kasus berhasil diungkap dengan jumlah 5 tersangka termasuk seorang residivis yang diduga kuat sebagai pengedar. Para tersangka yakni berinisial FN 29 tahun warga Dawapala Tabanan, seorang residivis kasus penganiayaan dengan membawa 15 paket sabu-sabu dengan berat total 6,58 gram neto, RM 31 tahun, asal Dompu, Nusa Tenggara Barat, AS 35 tahun dan Ari 22 tahun yang sama-sama dari Lampung, dan GD 47 tahun warga desa Denbantas Tabanan. AS dan Ari diamankan saat berada di pinggir jalan wilayah Banjarpasekan Baleran, Kelurahan Dajan Pekan. Sedangkan GD diamankan di Desa Subamie. Kapolres Tabanan AKBP Ibu Tubayu Pati menyatakan barang bukti yang ditemukan pada FN cukup banyak dan sudah dalam bentuk paket siap edar. Sementara 4 tersangka lainnya berstatus pemakai. Sebanyak 4 kasus dengan total tersangka ada 5 laki-laki yang sekarang berdiri di belakang saya dengan total barang bukti sebanyak 7,38 gram neto. Ditambahkan tren penyalahgunaan narkoba di Tabanan menunjukkan peningkatan signifikan dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2023 tercatat 41 kasus, tahun 2024 naik menjadi 61 kasus, dan hingga pertengahan 2025 atau sampai dengan bulan Juli sudah tercatat 36 kasus. Kasus paling banyak menyasar usia produktif dengan rentang usia 17 sampai 30 tahun. Faktor penyebabnya bervariasi, mulai dari pengaruh lingkungan, keingintahuan, hingga persoalan ekonomi. Kecamatan Kediri disebut sebagai wilayah paling rawan dengan 19 kasus, disusul Kecamatan Tabanan. Distribusi narkoba tak hanya terkonsentrasi di pusat kota, tetapi mulai merambah ke wilayah pedesaan. Rai Suantara, Bali TV. Pemirsa, cuaca buruk angin kencang disertai tingginya gelombang laut Selasa pagi sempat mengganggu lalu lintas penyeberangan kapal dari Pelabuhan Serangan menuju Nusa Penida dan tujuan lainnya.
Dari 23 kapal yang rencananya akan berlayar, setidaknya 8 kapal sempat putar balik karena tingginya gelombang laut mencapai 2 hingga 4 meter. Cuaca buruk angin kencang yang melanda beberapa wilayah di Bali pada Selasa 29 Juli 2025 pagi berdampak terhadap tingginya gelombang laut seperti yang terpantau di seputaran Pelabuhan Serangan Denpasar Selatan. Tingginya gelombang sempat membuat landasan apung pelabuhan berguncang kuat hingga orang-orang yang berlalu lalang kesulitan untuk berdiri. Tak hanya itu, lalu lintas penyeberangan khususnya yang akan membawa penumpang dari Pelabuhan Serangan menuju ke berbagai daratan lain, salah satunya ke Pulau Nusa Penida juga sempat terganggu. Setidaknya dari 23 kapal besar yang rencananya berlayar Selasa pagi, 8 diantaranya terpaksa harus putar balik karena tingginya gelombang laut di perlintasan kapal. Ketinggian gelombang diperkirakan mencapai 2 hingga 4 meter dan sangat beresiko bagi pelayaran. Kondisi ini juga sempat menimbulkan penumpukan penumpang di areal pelabuhan. Selain itu, kapal-kapal kecil seperti speedboat juga dilarang berlayar untuk beberapa saat menunggu cuaca membaik. Tak hanya kapal-kapal penyeberangan yang terganggu, angin kencang yang disertai gelombang tinggi juga mengganggu aktivitas nelayan di seputaran Pantai Serangan. Terlihat perahu-perahu nelayan hanya bersandar di bibir Pantai Serangan. Ari Wiratmaja, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Pemirsa seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.